Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggita Putri dengan NIM 1203050024. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana cara atau langkah-langkah dalam membuat surat somasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek penanganan perkara perdata. Sebelum mengetahui bagaimana cara untuk membuat surat somasi, lebih baik kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan somasi itu sendiri. Somasi adalah peringatan atau teguran, tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya tidak ada istilah atau arti somasi yang secara tegas menyebutkan kata somasi. Somasi bertujuan untuk memberikan peringatan atau teguran kepada debitur agar memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat surat somasi. Yang pertama, sampaikan latar belakang permasalahan di dalam surat somasi. Lalu, somasi harus nyatakan perintah atau teguran. Yang ketiga, permintaan di dalam surat somasi harus jelas. Dan yang terakhir, buka ruang negosiasi. Karena somasi pun bisa untuk jadi indikasi awal akan adanya atau terjadinya sengketa. Namun untuk menyelesaikan permasalahan pastinya diperlukan kepala dingin untuk dapatkan solusi yang diinginkan. Membuat ruang untuk negosiasi masihlah efisien dilakukan apabila ada pihak yang tidak siap terhadap proses pada pengadilan yang makan banyak biaya dan waktu. Ini merupakan salah satu contoh dalam membuat surat somasi yang ditulis dengan pengacara. Karena surat somasi ditulis dengan pengacara, maka di bagian atas surat harus terdapat kop surat yang berisikan nama dari kantor hukum pengacara tersebut dan alamat dari kantor hukum pengacara tersebut. Lalu di bagian kanan atas terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat, lalu dilanjutkan dengan nomor dan hal apa. Lalu yang selanjutnya ada identitas pihak yang disomasi atau debitur. Lalu selanjutnya ada identitas pengirim somasi, yaitu yang berisikan pengacara yang berada di kantor hukum Share Law Office. Lalu tertera juga alamat kantor hukumnya. Selanjutnya dijelaskan pula latar belakang dari permasalahan tersebut. Yang pertama tuh ada bahwa kami adalah kuasa hukum yang sah dari Nikola Saputra, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh Nikola Saputra. Apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan kami proses secara hukum. Lalu yang kedua, latar belakangnya bahwa klien kami telah meminjamkan uang kepada saudara Argantara Wijaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2021 sebesar 1 juta rupiah dengan kesepakatan dikembalikan selama 10 bulan dengan pembayaran Rp120.000 per bulan. Lalu yang ketiga, bahwa klien kami dari bulan November 2021 sampai dengan surat ini dilayangkan tidak mendapatkan pengembalian uang dari saudara Argantara Wijaya sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus. Lalu setelah dijelaskan bagaimana latar belakang dari permasalahan tersebut, yang selanjutnya yaitu teguran atau perintah bagi yang si berhutang atau debitur. Ini tertera dalam poin 4 bahwa kami meminta kepada saudara Argantara Wijaya untuk segera mengembalikan pinjaman yang klien kami serahkan sebesar 1 juta rupiah beserta bunga yang telah disepakati dalam kesepakatan bersama. Lalu yang selanjutnya yaitu batas waktu bagi yang si berhutang atau debitur untuk memenuhi prestasinya. Tertera dalam poin 5 yaitu bahwa apabila dalam waktu tersebut saudara tidak menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Harus dijelaskan pula upaya hukum lanjutan yang akan ditempuh jika si berhutang tidak merespon sesuai harapan. Lalu yang poin ke-6 itu adalah kontak person dari pengacara Nikola Saputra dalam kasus ini. Dan yang selanjutnya yaitu tanda tangan dari pengirim somasi yang dalam kasus ini yaitu setelah dikuasakan kepada pengacaranya
yang terdiri dari Henry Ares Xavier SHMH, Aidan William Simbolon SHMH, dan Sebastian Anggara SH. Sekian video yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.